Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, selamat datang ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan video-video sebelumnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu penontonnya ya, dimurahkan rezekinya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kenapa kok tinta sablon itu kadang bleber ya. Padahal udah setting sedemikian rupa masih aja juga bleber ya. Udah dudukannya tuh udah digeser kanan kiri ya. Udah macam-macam lah, udah disetting segala macam. Habis waktu kita untuk nyeting itu semua, tapi hasilnya tetap aja bleber, nggak bisa rapi dia. Kayak ini kan rapi kan, kita setting udah capek setting, udah keringat dingin untuk nyeting mesin itu tapi masih juga bleber hasilnya. Ternyata dalangnya itu apa? Dalangnya ternyata ini dia. Nah ini dia, ini ya, ini adalah karet rakel ya, yang digunakan untuk menggesut tinta itu ya. Nah ini kalau ini udah bermasalah, mau kita setting kayak manapun, dudukan moldingnya, posisi screennya dan lain sebagainya kita setting sedemikian rupa, kalau ini udah bermasalah ya udah, sampai kapanpun nggak bakalan bisa, sampai kapanpun nggak bakalan bisa rapi gitu ya. Hasilnya berkualitas susah, nggak bisa ya. Seperti ini ya. Nah, karena apa ya? Karena ini masalahnya itu ya, ketika kita udah sering pakai, dia kadang yang bagian yang lancip ini ya, bagian lancip ini itu kadang bermasalah. Maksudnya ya kadang dia bergerigi gitu ya. Kita nggak bisa pakai yang sudah bergerigi gitu. Kalau udah bergerigi berarti kan udah lubang-lubang gitu ya, bolong-bolong di bagian sininya yang untuk ngesut nih kan. Nah, gini dia posisinya. Kalau udah bergerigi ya sudah, itu nanti ada sebagian yang tersablon, ada sebagian yang nggak tersablon. Nah ketika nggak tersablon berarti kan istilahnya ada lubang, kita tekan gitu lagi kan rakel nih, kita tekan lagi, otomatis daya tekanan itu lebih tinggi dan menghasilkan ya udah hasilnya apa, bleber nanti. Karena nggak bisa juga kita terlalu menekan rakel ini supaya yang bergerigi ini tertutup gitu ya. Akhirnya tintanya bisa semuanya kena, pas digesut semuanya kena. Karena menutup yang bergerigi kita tekan rakel ini ke bawah, tapi hasilnya nol ya. Perlu diperhatikan ini ya, bagi para penyablon terutama yang pemula. Kalau kita beli mesin sablon itu kan memang dapat yang baru gitu ya, rakel ini, karet rakel dapat yang baru dan kita bisa pakai mungkin ya sekitar sebulanan 2 bulanan kita bisa pakai itu. Cuman kita cek juga gitu ya. Kalau misalkan kita udah cek segala macam, kita dudukannya udah kita atur sedemikian rupa, tapi kok hasilnya masih bleber, kita perhatikan ininya. Dan ini harus rata ya. Kita pasang di tempat rakel itu, tempat karet rakel itu harus benar-benar rata. Kalau ada yang bergerigi dia pasti nampak kelihatan, dan itu harus ganti baru aja, nggak bisa dipakai itu terus-terusan. Nanti kasihan sama pelanggan kita, konsumen kita. Kalau kita terus memaksakan pakai ini hasilnya nggak bagus, kasihan sama pelanggan kita. Karena apa? Mereka ekspektasinya untuk menyablon itu adalah untuk memberikan nilai pada cup mereka ya. Maksudnya di sini adalah supaya ketika dilihat itu seperti kekinian ya. Kesannya itu mereka memperkenalkan brand mereka kepada konsumen mereka ya. Kalau hasil yang bleber nggak bagus, jadi kita istilahnya ekspektasi orang yang nyablon ke kita itu nol gitu, resultannya nol hasilnya nol ya. Jadi kalau bisa kan ganti aja ini kalau untuk nyablon cup plastik, beli aja di toko sablon itu yang ukurannya 10 cm. Kenapa kok 10 cm? Ya karena memang untuk gesut di mesin itu besinya itu muatnya memang 10 cm ya kan.
dan harganya juga nggak terlalu mahal ya. Kalau di sini sekitar 2.600 per sentinya. Jadi teman-teman bisa cek di toko sablon di sana ya, daerah teman-teman masing-masing, kira-kira berapa harganya. Ganti aja kalau misalkan udah bergerigi itu, ganti aja. Kan ada dua ya, yang satu lagi bagian untuk nyablon logonya, satu lagi di bagian untuk membalikan tinta ya. Yang terpenting itu adalah yang bagian depan yang untuk menyablon logo di cup itu. Oke, mungkin hanya itu kali ini penyebab tinta itu bleber. Ini dia kedalangnya ya, perlu diperhatikan ya. Oke, semoga bermanfaat. Sharing-sharing ini bukan maksud untuk menggurui, tapi untuk berbagi ilmu, nggak akan habis. Berbagi ilmu yang bermanfaat untuk sesama otomatis akan selalu bertambah. Ada energi positif, nilai positif yang akan kita dapatkan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.